Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Solihah semuanya. Hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran tematik. Kalau hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik subtema ketiga, yaitu Ayo Cintai Lingkungan. Silahkan sebelum masuk ke materi dibuka bukunya di halaman 78 dan 79. Oke, pada subtema 3, pembelajaran 1, di situ ada bagian ayo mengamati di halaman 78. Jadi tempat hidup yang kita tinggali itu terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu hidup berdampingan. Yang kita lihat bahwa ada di gambar 70 di halaman 78 itu ada beberapa gambar. Yang pertama itu gambar kerbau yang dimanfaatkan untuk membajak sawah dan kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi berupa delman. Dari kedua gambar ini bisa kita simpulkan bahwa ada kesinambungan atau ada timbal balik antara kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang kita lihat bahwa kerbau itu dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah, yang mana sawah ini adalah tempat hidup atau tempat tumbuhnya padi yang biasanya kita konsumsi untuk sehari-hari ya. Dan yang kedua itu gambar kuda. Kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi bagi manusia ya. Nah, sekarang ada dua gambar lainnya, yaitu yang pertama itu gambar hutan dan yang kedua itu adalah tanah lapang. Yang mana hutan atau taman kota itu dimanfaatkan untuk rekreasi oleh masyarakat dan tanah lapang itu dimanfaatkan untuk bermain oleh anak-anak atau oleh kalian ya. Biasa digunakan untuk bermain futsal atau bermain bola di lapangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada timbal balik atau ada pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Jadi dari teks yang ada di halaman 79 dan 80 tentang liburan ke desa, bahwa kakek dari Nina dan Adi ini memanfaatkan ya rumput untuk pakan ternaknya. Jadi yang kita tahu bahwa rumput itu adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya ada di pedesaan ya, dan dimanfaatkan untuk makan ternak. Yang mana ternak ini bisa dijadikan sebagai sumber protein ya. Jadi daging kambing itu, daging ternak bisa digunakan sebagai sumber protein untuk makanan manusia. Sedangkan yang kita tahu bahwa dari teks tersebut kakeknya Nina dan Adi memanfaatkan kotoran dari ternaknya ini untuk dijadikan pupuk ya, pupuk kandang. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan yang ada di halaman 86. Nah, silakan dibuka. Jadi kalau sebelumnya sudah Bu Arin jelaskan tentang bagaimana berkesinambungannya atau bagaimana interaksi antara sumber daya alam dengan manusia atau adanya interaksi antara hewan, tumbuhan, dan manusia ya. Jadi pemanfaatan lingkungan ya, entah itu untuk lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau memenuhi kebutuhan hewan, semuanya saling berkesinambungan atau saling berinteraksi. Nah, sekarang kita bahas tentang hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan yang ada di halaman 86. Jadi yang kita tahu bahwa kebersihan lingkungan itu sangat penting ya. Jadi kebersihan lingkungan yang kita tinggali itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang menempatinya. Jadi sebagai manusia kita juga bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Jika kita hanya menempati lingkungan tersebut tanpa merawatnya dengan baik, itu berarti kita tidak peduli dengan lingkungan. Nah, aktivitas yang kita lakukan ya, itu biasanya pada umumnya menghasilkan sampah. Jadi contohnya pada aktivitas kita makan itu biasanya meninggalkan sampah ya. Misalnya kita sesudah membeli es menggunakan cup plastik. Nah, yang pasti cup plastiknya itu adalah sampah. Yang kita tahu bahwa sampah plastik itu adalah sampah yang sulit terurai. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurai sampahnya. Nah, sekarang jika sampah tersebut tidak dibersihkan ya,
maka lingkungan akan kotor. Jadi kalau sampah setelah kita makan itu tidak dibersihkan atau berserakan, itu bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Nah, lingkungan yang kotor itu akan menciptakan rasa yang tidak nyaman. Coba kita lihat teks yang ada di halaman 86 tentang bermain di taman. Jadi pada teks tersebut ya dijelaskan bahwa Lani dan teman-temannya ini sedang bermain di taman dan terganggu dengan bau kotoran yang ada di taman tersebut. Nah, akhirnya mereka mengadukan hal tersebut dengan Pak RT-nya. Nah, dari aduan tersebut, Pak RT menindaklanjuti dengan membersihkan bersama-sama taman. Jadi, taman tersebut supaya bebas dari kotoran. Dan kalau sudah bersih, otomatis ya kita menjadi lebih nyaman untuk bermain di taman. Jadi setelah kita melakukan kewajiban kita membersihkan lingkungan, otomatis kita juga mendapatkan hak ya, hak bermain dengan nyaman di taman. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga di halaman 91. Ya, di situ ada gambar ya, gambar Nina dan teman-temannya mengikuti pembelajaran olahraga atau BJOK di sekolahnya. Jadi kalau sebelumnya sudah Bu Arin jelaskan tentang hak dan kewajiban membersihkan lingkungan, jadi kita berkewajiban untuk membersihkan lingkungan agar kita mendapatkan hak kita bermain atau berolahraga dengan nyaman di suatu tempat ya. Nah, sekarang Bu Arin akan jelaskan tentang lingkungan yang bersih ya, itu membuat kita nyaman berada di lingkungan tersebut, termasuk lapangan ataupun taman bermain ya. Lapangan sekolah Nina rindang dan bersih. Sekolah Nina selalu mengadakan penghijauan. Nina dan teman-temannya mengikuti pelajaran olahraga di lapangan. Mereka berolahraga dengan nyaman. Apakah kamu juga nyaman berolahraga di lapangan sekolahmu? Dan bagaimana kondisi lapangan sekolahmu? Nah, sekarang kita bayangkan, jadi karena kita masih di rumah, tidak di sekolah, kalian bisa mengingat-ingat lagi bagaimana keadaan lingkungan sekolah kalian, ya, sudah bersihkah, kalian sudah nyaman atau belum di sekolah ya? Coba kita ingat-ingat lagi. Nah, selain kita membersihkan lingkungan ya sebagai kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, juga melakukan penghijauan. Jadi penghijauan ini merupakan salah satu kewajiban kita juga untuk menjaga kebersihan atau kebersihan udara yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 93, itu manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau biasa disingkat dengan toga. Nah, di sekolah itu kita juga melakukan penghijauan ya. Jadi dari teks tanaman obat keluarga ya yang ada di halaman 93, di situ disebutkan bahwa banyak sekali manfaat dari melakukan penghijauan tanaman obat keluarga, baik itu di sekolah maupun di rumah ya. Jadi selain bisa untuk mencegah berbagai penyakit, tanaman obat ini juga bisa membuat udara di sekitar kita menjadi lebih sejuk. Karena semakin banyak tumbuhan yang ada di dekat kita, maka semakin banyak juga oksigen yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Nah, sehingga tidak cuma hasil dari tanaman obat tersebut yang bisa kita nikmati, tetapi udara yang ada di sekitar tanaman tersebut juga bisa kita nikmati. Jadi menjadi lebih sejuk ya. Pemandangan juga menjadi lebih indah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat yang ada di halaman 97. Jadi di situ ada dua gambar. Yang pertama ada gambar banjir dan yang kedua ada tanah longsor. Jadi kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat tinggal kita. Jadi sebelumnya sudah Bu Arin jelaskan bahwa kewajiban kita itu adalah menjaga lingkungan tempat tinggal kita, mau itu lingkungan sekolah, mau itu lingkungan rumah, kita harus melakukan kewajiban kita agar kita mendapatkan hak kita, bisa menikmati lingkungan yang indah. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut, kita harus menjaga lingkungan bersama-sama.
Nah, kalau kita tidak menjaga, berarti kita tidak bersyukur ya kepada Allah yang menciptakan sumber daya alam yang begitu melimpah ya. Jadi cara kita berterima kasih atau mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal kita secara bersama-sama, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu murid, semuanya juga harus berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Jadi dari gambar yang ada di halaman 97, jadi kondisi lingkungan pada gambar tersebut itu dapat terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Jadi membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar itu dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana seperti pada gambar tersebut. Coba banjir ya, yang kita tahu banjir itu penyebabnya apa sih? Jadi banjir ini terjadi apabila adanya penumpukan sampah di saluran drainase atau saluran air ya. Jadi pada saat penumpukan otomatis pada saat hujan ya, air tersebut tersumbat alirannya sehingga menyebabkan air tersebut tidak mengalir secara baik ya. Dan yang kedua itu tanah longsor. Tanah longsor itu bisa terjadi apabila adanya penebangan liar atau kurangnya penghijauan yang ada pada wilayah tersebut. Jadi biasanya kalau kita melakukan penebangan liar di wilayah yang miring itu biasanya sangat-sangat beresiko terjadinya tanah longsor. Karena apa? Karena tumbuhan atau pohon itu bisa menahan ya, akarnya bisa menahan adanya aliran tanah atau adanya tanah longsor. Jadi dengan adanya akar tanaman tersebut bisa menahan terjadinya tanah longsor ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan sekitar. Jadi ada 2 gambar ya. Ada 4 gambar yang ada di halaman 98. Itu dari 4 gambar tersebut, coba kalian identifikasi apa dampak kegiatan pada gambar tersebut. Jadi yang pertama gambarnya itu adalah gambar seorang anak yang sedang membakar sampah sembarangan. Jadi pada saat kita membakar sampah sembarangan ya, gas karbonnya itu sangat mencemari udara. Yang kedua juga membuat beton di bantaran sungai. Membuat beton di bantaran sungai, apa dampaknya? Jadi membuat beton di bantaran sungai itu mengurangi resiko terjadinya banjir. Karena dengan adanya beton ya, otomatis mengantisipasi aliran air tersebut untuk masuk ke wilayah permukiman warga. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Nah, yang sudah Bu Arin jelaskan tadi bahwa tanah longsor itu salah satu penyebabnya itu adalah penebangan liar ya. Jadi setelah pohon tersebut ditebang, otomatis kan tidak ada penahan tanah pada saat terjadinya hujan ya. Jadi tanah tersebut turun. Sedangkan kalau kita setelah menebang pohon, sebaiknya itu kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar ada penggantinya pohon tersebut. Jadi pohon yang sudah ditebang itu diganti dengan pohon yang baru. Sedangkan pada gambar keempat itu membuang sampah ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi ada yang sampah tersebut ada sampah plastik, sampah organik, itu harus dibedakan. Jadi pada saat pengolahannya juga lebih gampang diolah. Untuk yang organik misalnya bisa dijadikan pupuk organik, sedangkan yang anorganik itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya kerajinan yang lain ya. Nah, sekarang tugas kalian, silakan dibuka halaman 99 ya. Kalian menjawab, di sini ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, silahkan dijawab di buku tulis atau kertasnya masing-masing. Silakan saja materi pada subtema 3 ini yang bisa Bu Arin sampaikan. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf, sebenarnya mohon maaf ya, materinya agak ditumpuk karena kita mengejar materi kita untuk pas nanti. Oke, tetap semangat belajar.
tetap semangat mengerjakan tugas di rumah. Semoga dimudahkan. Bu Arin mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.